Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas sekelumit tentang biografi ulama ternama di daerah Sarang. Beliau adalah Kiai Haji Zubair Dahlan, ayah daripada Kiai Haji Muhammad Maimun Zubair. Sebelumnya, kami minta tolong untuk di-subscribe, like, and share, biar membuat videonya semakin semangat. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja pembahasannya. Kiai Haji Zubair Dahlan. Beliau dilahirkan di Sarang pada tahun 1323 Hijriah atau 1905 Masehi. Beliau adalah putra kedua dari Kiai Dahlan. Pada masa kecil hingga remaja, Kiai Zubair belajar kepada orang-orang sekitarnya di daerah Sarang. Para gurunya adalah ayahnya, pamannya yaitu Kiai Ahmad bin Kiai Su'eb, dan kakeknya yaitu Kiai Su'eb. Beliau belajar membaca Al-Quran kepada kakeknya, yaitu kepada Kiai Su'eb. Saat berumur 6 tahun, Kiai Zubair telah lancar membaca Al-Quran. Kiai Zubair belajar Alfiyah Ibnu Malik kepada ayahnya, yaitu Kiai Dahlan. Belajar kitab Takrib kepada pamannya, dan belajar kitab Fathul Wahab kepada Kiai Fathur Rahman. Sekitar umur 17 tahun, Kiai Zubair bersama kakek dan neneknya berangkat ke Tanah Suci Mekah. Di sana Kiai Zubair mukim selama 3 tahun bersama pamannya, yaitu Kiai Imam Khalil. Beliau belajar kepada sejumlah ulama besar di Mekah. Di antaranya adalah Kiai Bakir asal Yogyakarta. Kemudian Syekh bin Mayakba al-Sangkiti. Kemudian Syekh Said al-Yamani. Dan Syekh Hasan bin Said al-Yamani, putranya Syekh Said. Jadi belajar ke ayahnya sekaligus putranya. Untuk kepada Kiai Bakir atau Syekh Bakir, Kiai Zubair mempelajari tafsir Jalalain dan Syarah Mahali. Kepada Syekh Hasan al-Yamani, beliau belajar ilmu nahwu dan shorof. Penguasaan Kiai Zubair yang mendalam dalam masalah nahwu shorof menjadikannya dijuluki Zubair al-Kufi. Jadi ulama nahwu itu yang terkenal itu adalah ulama Basra dan ulama Kufa. Nah, di antaranya ini dijuluki al-Kufi berarti Kufa ya, oleh Syekh Hasan al-Yamani. Seperti diketahui Kufa, Irak pada masa lampau banyak menghasilkan para ahli nahwu shorof, sehingga Kiai Zubair mendapat tambahan al-Kufi. Di belakang namanya artinya adalah orang Kufa. Nah, jadi itu. Jadi memang para ahli nahwu di zaman dulu yang menonjol itu Basra dan Kufa. Seperti itu. Selanjutnya Kiai Zubair pulang ke tanah air bersama pamannya Kiai Imam Khalil.
Lalu Kiai Zubair berguru kepada Kiai Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang, atau yang kita kenal dengan Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik ya. Kiai Fakih mengajarkan kitab tafsir, kemudian Jami'ul Jawame', terus kemudian Al-Barahin dan lain-lain. Pada tahun 1371 Hijriah atau 1951 Masehi, Kiai Zubair berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menemui para ulama di sana untuk menimba ilmu dari mereka. Di antara ulama yang ditemui Kiai Zubair adalah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu Sayyid Alawi. Kemudian beliau juga berjumpa Syekh Yasin bin Isa Al-Fadhani. Ini termasuk ulama yang sanadnya sangat banyak sampai dijuluki Munsyidud Dunia, yang memegang sanadnya dunia. Kiai Zubair mengikuti pengajian Said Alawi di Masjidil Haram, tepatnya di Babus Salam. Ketika itu Said Alawi sedang membahas masalah manasik haji dan umroh. Kiai Zubair sangat terkesan dengan cara menerangkan Said Alawi yang menarik dengan bahasanya yang indah. Syekh Yasin yang terkenal ahli dalam bidang sanad juga memberikan ijazah sanad secara umum kepada Kiai Zubair. Dalam hidupnya, Kiai Zubair 2 kali melangsungkan pernikahan. Saat berumur 24 tahun, beliau mengakhiri masa lajangnya dengan menikah dengan putri pamannya yang bernama Mahmudah binti Kiai Ahmad bin Kiai Su'eb. Sang paman, Kiai Ahmad, adalah guru Kiai Zubair ketika masih kecil. Jadi Kiai Ahmad sangat mengenal bagaimana Kiai Zubair sejak kecil. Dari pernikahannya ini, Kiai Zubair dikaruniai 5 orang anak laki-laki dan perempuan. Semuanya meninggal dunia ketika masih kecil kecuali Kiai Maimun Zubair, yang kemudian beliau terkenal sampai sekarang, ya, namanya masih harum. Untuk di tahun ini beliau sudah meninggal ya, 2024. Pada tahun 1358 Hijriah atau 1939 Masehi, Ibu Nyai Mahmudah dipanggil Sang Pencipta. Kemudian Kiai Zubair menikah lagi dengan Aisyah binti Abdul Hadi. Pasangan Kiai Zubair dan Aisyah memperoleh 6 anak, yaitu Halimah, Saidah, Afifah Solihah, Salama, dan Ma'ruf. Kiai Zubair mulai mengajar di pesantren sarang sejak pulang dari belajar di pesantren Mas Kumambang Gresik. Saat itu beliau berusia 23 tahun. Di sarang, Kiai Zubair mempunyai murid yang banyak karena beliau membaca kitab dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, seperti Aqidatul Awam, kitab Takrib Jurumiyah, Jami'ul Jawame', Syarah Mahali Fatul Wahab, Tafsir Baidawi, dan lain sebagainya. Tiap bulan Ramadan beliau membaca tafsir Jalalain dan kitab-kitab lain seperti Riyadhus Shalihin dan Adhkar Al-Nawawi. Saat berumur 60 tahun, Kiai Zubair sering membaca kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin, Hikam, dan Minhajul Abidin. Kiai Zubair menghadap Sang Khalik atau meninggal pada tahun 1389 Hijriah atau 1969 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 15 Ramadan yang bertepatan pada hari ini ya, Ramadan 15 Ramadan tahun 2024. Di antara murid Kiai Zubair adalah Kiai Haji Sahal Mahfud, Rais Am PBNU. Nah, itulah sekilas daripada biografi singkat dari Kiai Zubair Dahlan radhiyallahu anhu. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihitung termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini ada beberapa foto di makam beliau. Ini foto yang masih ada di Maimun Zubair. Nah, ini beliau memimpin tahlil ya, khol
ketika 15 Ramadan. Nah, ini Bamun, ini juga putranya Kiai Naji, dan putra-putra yang lain. Nah, ini posisi di makom ya. Nah, ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, kita kirim Fatihah untuk beliau. Senilai Hadrati Syekh Zubair Dahlan Al-Fatihah. Khiru kalam dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.